malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kembali dipertemukan di dalam syafaat malam. Upah atau anugerah. Demikian tema di dalam kesempatan kali ini. Kalau saudara bekerja, entah di perusahaan swasta, entah sebagai pegawai negeri dan yang sebagainya, maka akhir bulan saudara menerima apa? Ya, menerima gaji. Sekarang sih saya pikir urusan penggajian ini sudah sangat simpel. Umumnya sudah dilakukan dengan cara transfer. Tapi mari kita membayangkan bahwa pemberian gaji itu masih dilakukan dengan cara konvensional. Duit dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada kita yang menerima gaji. Bayangkan saat memberikan amplop berisi gaji bulan itu, si bos mengatakan, "Ini ku anugerahkan kepadamu." Kalau itu yang terjadi, ketika kita mendengar si bos mengatakan, "Ini ku anugerahkan kepadamu," bagaimana reaksi kita? Mungkin kita akan mengatakan dalam hati paling tidak, "Enak aja, anugerah, anugerah." Kenapa kita bereaksi seperti itu? Memangnya gaji itu bukan anugerah? Apa sih bedanya gaji dengan sesuatu yang kita maknai sebagai anugerah? Gaji bagi kita bukan anugerah dari perusahaan atau dari majikan atau bos kita. Tentu secara teologis kita memaknainya juga sebagai anugerah, dalam arti itulah cara Tuhan mencukupkan kehidupan kita. Tapi kan kita menerima gaji karena kita sudah bekerja. Coba bayangkan, kalau kita tidak bekerja, apakah kita akan terima gaji? Kalau kita tidak bekerja dan masih menerima sejumlah uang, maka itu namanya pensiun. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi penjelasan tentang gaji sebagai berikut. Gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap, atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Jadi, gaji adalah hak kita. Kita berhak menerima gaji karena kita sudah bekerja. Gaji adalah hasil jerih payah kita, upah dari usaha yang kita lakukan. Maka uang dalam amplop itu bukan anugerah, kecuali isinya 5 kali lipat dari yang biasa kita terima, dan bulan itu kita sering mangkir, sering tidak masuk kerja. Anugerah atau karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, namun diberikan juga kepada kita. Teks kita dari Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Dalam ayat yang ringkas ini, paling tidak kita menemukan 2 prinsip penting dalam pemahaman iman Kristen tentang keselamatan. Pertama, bahwa keselamatan kita bukanlah hasil usaha kita.
bukan upah dari pekerjaan kita, bahkan juga bukan hak kita. Kita selamat pertama-tama adalah karena kasih karunia, anugerah, pemberian Allah, sola gratia. Oleh karena itu, kata yang dipakai yang di dalam ayat kita yang diterjemahkan dengan diselamatkan adalah kata kerja dalam bentuk pasif. Bukan aku menyelamatkan diriku, tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Asik kalau keselamatan itu anugerah, pemberian, karunia dari Allah yang mengasihi kita, berarti kita nggak usah ngapa-ngapain lagi dong. Enak saja. Baca yang benar. Ini prinsip yang kedua. Kamu diselamatkan oleh iman. Sola fide. Kasih karunia, anugerah, pemberian Allah itu harus kita sambut dengan benar. Kalau kita tidak menyambutnya dengan benar, maka berarti kita menolaknya. Bayangkan kalau kita sakit, kita berobat ke dokter. Setelah memeriksa, dokter memberikan resep. Resep kita tebus di apotik. Obat kita bawa pulang. Tapi setiba di rumah, obatnya cuma kita letakkan saja di atas meja, kita tidak meminumnya. Apakah obat itu bisa menolong, menyembuhkan kita? Atau kalaupun kita meminumnya, namun tidak dengan cara yang benar. Tertulis petunjuk 3x1. Kita tahu maksudnya, diminum 3 kali dalam sehari, tiap kali 1 tablet atau 1 kapsul atau 1 sendok. Dan karena kita kepingin makin cepat sembuh, lalu kita minum, kita makan sekaligus semuanya. Apakah kita akan sembuh? Jangan-jangan malah tambah sakit, kita keracunan obat. Atau sebaliknya, karena mau ngirit sebab obatnya mahal harganya, kita makannya seperempat. Akankah kita sembuh? Cara yang benar untuk menyambut anugerah keselamatan yang Allah berikan adalah menyambutnya dengan iman. Beberapa waktu lalu kita pernah merenungkan bahwa iman yang benar, pistis, pisteo, berarti percaya dan setia menaati, trust and obey. Itu bagian kita. Tuhan sudah mengaruniakan, menganugerahkan, memberikan keselamatan itu. Kita menyambutnya dengan percaya dan setia menaatinya. Selamat terus berjuang menyambut pemberian Allah dengan benar. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, kami memohon pengampunan-Mu kalau di sana sini kami suka meremehkan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan sebagai wujud kasih karunia-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami kekuatan, hikmat, kesungguhan, agar mau dan mampu terus mensyukuri anugerah Allah, menyambutnya dengan iman yang benar, yang mewujud nyata lewat kata dan perbuatan kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk keberadaan umat manusia di muka bumi ini. Dengan berbagai persoalan yang dihadapi,
khususnya juga untuk bangsa dan negara kami. Dalam upaya-upaya dunia mengatasi pandemi COVID-19, serta dampak-dampaknya khususnya di bidang perekonomian. Dalam upaya untuk bisa makin mewujud nyatakan kedamaian, kesejahteraan dalam kehidupan bersama di muka bumi ini, dan khususnya di bumi Nusantara ini. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi gereja di mana-mana tempat, khususnya GKI Gading Indah, untuk kegiatan-kegiatan yang masih terus dilakukan sekalipun dengan cara yang berbeda, untuk kegiatan-kegiatan dalam masa raya Paskah. Tuhan tolong panitia yang terus bekerja, memikirkan apa yang baik, agar jemaat dapat tetap merasakan makna dari masa raya Paskah ini. Kami berdoa untuk pelayanan vaksinasi yang juga dipercayakan pada klinik Gria Kasih Indah. Untuk itu kami berdoa. Kami juga berdoa untuk setiap anggota dan simpatisan beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang sedang dihadapi. Mungkin ada yang bergumul dengan masalah sakit penyakit. Mungkin ada yang sedang punya persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Mungkin ada yang punya masalah karena sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Ya Bapa, apapun masalah persoalan yang dihadapi, mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih-Mu yang menopang kami. Sebentar kami akan beristirahat di malam yang gelap, di dalam ketidakberdayaan kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, seisi keluarga masing-masing, baik yang ada bersama kami maupun yang berada di tempat lain, ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Dijauhkanlah kiranya segala mara bahaya malapetaka. Kami boleh beristirahat dengan cukup, dan besok kami bangun dengan kesegaran, kekuatan yang terbarui, dengan semangat, dengan kerinduan untuk dapat terus memuliakan Tuhan dengan apa yang kami buat. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.